Jadi beberapa hari yang lalu, aku sempat ketemu sama Fajar, sahabat aku. Entah kenapa, aku kalau mengingat dia, aku selalu terharu, kayak kangen dengan masa-masa dulu. Kalau misalkan ketemu sama dia lagi, sharing banyak pengalaman dengan dia. Itu luar biasa. Perjalanan kita berdua itu luar biasa. Dan aku gak menemukan dia di diri orang lain. Kita sempat banyak sekali cerita yang kita sharing bareng-bareng. Dan kebetulan memang pada saat itu aku liburnya lumayan lama. Dan aku nginep di tempat dia. Kebetulan mesnya dia itu diperbolehkan untuk didatangi atau disambangi oleh sanak saudara. Dan kebetulan pada saat itu aku datang ke sana dan Fajar bilang aku adalah sebagai saudaranya. Makanya diperbolehkan untuk masuk ke dalam lingkungan mes itu. Di sana itu mes para anggota semua dan termasuk Fajar. Sekarang dia makin banyak sekali perubahan dalam dirinya. Dan ya, yang berubah adalah sikapnya. Yang berubah adalah fisiknya. Tapi yang gak berubah adalah cara dia memperlakukan aku. Dia adalah sahabat sejati aku. Dan aku kayaknya gak bisa menemukan dia di diri orang lain. Sampai kita 20 tahun bareng-bareng. Dan itu kayaknya gak mudah untuk melupakan banyak momen bareng-bareng sama Fajar. Kemarin aku sempat di sana itu 2 hari. Aku libur, sedangkan dia gak libur. Jadi aku terpaksa di sana itu, bukan terpaksa, lebih tepatnya kayak aku tidak egois. Aku gak main sana sini, main sana sini. Jadi pada saat liburan itu, aku hanya menetap di tempat dia. Ketika dia selesai dengan tugasnya, aku dibawa sama dia pergi makan, keliling mall, terus main di tempat pasar malam, pergi ke stasiun, lalu habis itu balik lagi ke mesnya dia. Dan itu hanya 2 hari saja. Kita tuh kemarin kayak waktunya cepat berlalu. Aku sama dia itu mungkin udah lama banget gak ketemu juga ya. Jadi ketika ketemu sama dia lagi tuh kayaknya vibesnya beda. Tapi cara dia memperlakukan aku tuh tetap sama. Aku seneng banget. Aku kangen dan aku seneng banget bisa ketemu sama dia lagi. Dan di sana punya peraturan kalau misalkan untuk menyambangi atau bertemu sama dia tuh nggak boleh sesering mungkin. Jadi tuh kayak dalam beberapa bulan ke depan setelah disambangi oleh sanak saudara nih, dia nggak boleh lagi datang ke sana. Gitu, walaupun ada orang tuanya, adenya, kakaknya itu nggak boleh. Dan dia itu tuh bener-bener kayak ya udah, karena waktu itu aku bilang boleh nggak ya aku kesana, kata dia sih karena kebetulan keluarganya dia tuh nggak ada yang kesana, kan jauh ya dari kampung aku Sumatera ke Bogor gitu jauh. Jadi kata dia sih keluarganya dia tuh nggak ada yang mau datang dalam waktu dekat gitu. Jadi ya udah, kamu aja yang datang ke sini, anggap aja kamu adalah bagian dari saudaraku gitu, keluargaku gitu. Oke. Mengingat kembali cerita-cerita yang pernah terjadi dan pengalaman aku sama Fajar, yang mungkin ada yang udah kenal sama Fajar, teman-teman aku yang di YouTube ini mungkin kalian sudah sering mendengarkan cerita Fajar. Ada beberapa juga yang belum aku ceritain, dan kebetulan pada saat ini aku kayak keingat sama satu momen di mana aku sama Fajar pada saat sekolah gitu. Waktu SD itu benar-benar kayak banyak banget pengalaman bareng sama Fajar dan teman-teman aku yang lainnya. Tuh kan, ya aku sedih. Bukan sedih dalam arti tuh kayak gimana gitu, terharu aja gitu. Ternyata kita udah sejauh ini berteman gitu, sampai mau umur 30 ya. Jadi ya kayak mau masuk ke 30 tuh kayak nggak expect kita bakalan bertahan gitu. Kalau misalkan Yogi masih hidup, dia juga pasti bakalan ada di sekitar aku gitu. Sahabat terbaik aku, Fajar. Dia sempat bilang kayak gini, aku tuh pengen tahu main ke tempat kamu juga.
pengen ngerasain gimana nginep di tempat kamu, terus melihat kamu kerja kayak gimana. Karena jujur selama aku kerja di sini tuh dia nggak pernah ngelihat aku kerja, jadi dia nggak tahu aku tuh berangkat kerja kayak gimana, di tempat kerja kayak gimana gitu. Jadi dia bilang pokoknya kalau misalkan aku udah tidak tinggal di mes lagi, aku udah tinggal di rumah aku sendiri, aku bakalan main ke tempat kamu, kata dia gitu. Jadi ya kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti kita bisa. Dan plot twistnya adalah dia sebentar lagi menikah gitu. Jadi Fajar ini sebentar lagi menikah, dan itu kabar dari orang tua aku di kampung. Terus orang tuanya Fajar juga pernah ngomong sama aku waktu aku pulang kampung waktu itu, kata dia nggak lama lagi Fajar bakalan menikah gitu. Nah kemarin juga pas aku ketemu sama dia juga cerita langsung ke aku. Ternyata dia bareng sama temen waktu kita masih SMP kalau nggak salah, waktu SMP ya, SMP MTS. Jadi tuh kayaknya dia teman SMP yang aku dulu tuh nggak tahu ternyata dia tuh pernah deket gitu, cuman kayak deket-deket doang gitu. Jadi ternyata dia berjodoh gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita doain aja semoga dia sampai hari H lancar gitu. Nanti kayaknya di tahun 2027 ini deh, 2027 nanti dia bakalan berlangsungkan pernikahannya gitu dengan adat Sumatera, dan mudah-mudahan aku bisa datang ke acara spesialnya dia gitu. Oke. Momen waktu kita masih sekolah, aku tuh kan sama dia SD bareng 6 tahun, SMP bareng, SMA-nya beda gitu. Aku SMA, dia SMK gitu. Jadi banyaklah momen-momen yang dimana pada saat itu aku bareng sama dia gitu. Sebentar, aku mencoba mencerna kembali ya, karena lumayan udah lama juga cerita ini, dan lumayan kayak memori aku tuh harus diputar-putar gitu. Apalagi sekarang itu banyak cerita yang masuk ke email aku. Cerita-cerita yang masuk ke email aku tuh aku pelajari semua, aku baca semua, aku dalami juga karakternya. Jadi tuh kayaknya otak aku tuh udah penuh banget gitu. Kerjaan iya, konten iya, terus tuh mengingat masa lalu juga iya, karena kan konten di catatan si Ade ini kebanyakan adalah pengalaman-pengalaman yang masa lalu gitu. Nah kalau di konten aku di YouTube yang kedua, di YouTube Kamar Tidur, itu adalah kebanyakan cerita dari followers aku gitu. Jadi teman-teman semuanya perlu kalian ketahui, akun aku yang kedua, Kamar Tidur, itu khusus untuk menceritakan cerita orang lain atau cerita dari followers aku gitu. Jadi buat kalian semuanya yang menanyakan cerita Damar, cerita Azam, itu silakan kembali ke YouTube aku yang kedua, yaitu Kamar Tidur, karena di situ adalah cerita lanjutan Damar gitu. Aku nggak bisa posting ulang di sini. Aku nggak bisa bikin postingan tentang Damar lagi di YouTube ini, karena kemarin itu dapat notifikasi gitulah dari YouTube kalau konten tidak boleh 2 kali diupload di YouTube gitu. Jadi ya walaupun aku udah ubah semuanya, aku udah edit sedemikian rupa gitu agar tidak sama dengan konten sebelumnya gitu, tetap aja terdeteksi sama YouTube kalau misalkan ini adalah konten berulang gitu. Jadi aku menjaga itu agar dua-dua YouTube aku tuh nggak kena pelanggaran gitu ya. Jadi kalau kalian bertanya mana lanjutan cerita Damar, silakan ke YouTube Kamar Tidur, nanti linknya ada di deskripsi video, silakan kalian berkunjung ke sana. Oke, kita kembali lagi ke cerita Fajar. Oke, dulu itu, ini pas zaman SMP apa ya? Pokoknya pas lagi cinta-cinta monyet. Jadi dulu tuh cinta monyet. Jadi dulu itu Fajar itu kan didemenin sama cewek-cewek. Kan kalian tahu sendiri lah, Fajar itu kan cowok cool banget lah. Cool, terus juga dia rajin gitu kan. Terus juga nggak suka tebar pesona. Dia beda dengan Yogi. Kalau Yogi tuh suka TP-TP lah ke orang-orang gitu, ke cewek-cewek gitu. Tapi kalau si Fajar ini enggak. Fajar itu tuh kalem, dia kalem, cool gitu, dan nggak tahu pesonanya dia itu tuh nancep aja gitu di hatinya cewek gitu. Dan termasuk aku juga sahabatnya aja tuh pernah keplek-keplek juga sama dia ya. Tau lah kalau misalkan saking dekatnya kita,
aku juga pernah ciuman sama Fajar guys. Aku pernah ciuman sama dia, aku pernah pelukan sama dia, aku pernah megang punya dia juga gitu. Dan bahkan kemarin ketemu di Bogor juga kita sempet ciuman guys. Ciuman ya mungkin bukan ciuman dalam perasaan yang kayak aku milik kamu, kamu milik aku, enggak gitu. Jadi kayak ciuman kangen aja gitu. Dan kita udah biasa cipokan kayak gitu mah udah biasa dulu pas zamannya kita di rumah juga kayak gitu gitu. Ya, jadi dia tuh disenengin lah sama cewek. Nah, cewek ini aku itu nggak tahu kenapa dulu itu tuh kalau sama cewek tuh gampang banget akrab. Ngerti gak sih, kayak aku tuh kan emang feminim ya, cowok-cowok yang didemenin cewek tapi bukan buat dipacarin tapi buat ditemenin gitu loh. Jadi tuh pas zaman sekolah, zaman SD, SMP, SMA tuh itu tuh aku lebih banyak temen cewek daripada temen cowok gitu. Jadi adalah salah satu temen cewek ini tuh dia seneng sama Fajar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia deketin aku. Awalnya aku kan baper kan, kata Fajar gini, "Cie, si Ade udah punya cewek sekarang, sering bareng sama cewek itu." Padahal menurut aku tuh nggak ada yang kayak gimana sama si cewek ini gitu. Karena aku taunya dia deket sama aku karena dia pengen temenan sama aku. Namanya dia tuh Mentari. Dan aku nggak tahu kalau misalkan dia tuh seneng sama Fajar. Nah, sampailah suatu ketika, jadi si Mentari itu datanglah ke kelas aku. Ini kayaknya masih SD deh. Iya SD kayak. Ya nggak sih Jar? Si Mentari itu suka sama kamu itu waktu di SD kan Ser? Emang iya ya? SD Jar. Ya, aku konfirmasi dulu sama Fajar. Kata dia, iya kayaknya SD deh. Jadi tuh dia kan sering datang ke kelas aku. Karena kan aku sama si Fajar waktu SD satu kelas pas di kelas 6. Iya, kita kepisahnya waktu kelas 3 ya Jar. Kelas 3 sama kelas 5. Terus kelas 6-nya kita bareng kan. Nah iya, pas lagi bareng, bener. Karena si Mentari itu suka caper ke kelas kita. Terus kayak manggil-manggil aku. Kayak, "Dek, adek ke kantin yuk. Ayo dek ke kantin yuk," kayak gitu. Jadi tuh suka ngajak aku ke kantin. Sedangkan aku kan kalau ke kantin ya, atau aku kalau misalkan kemana-mana kan bareng sama Fajar kan. Kataku, "Jar, ayo Jar ke kantin," gitu. Nah Fajar waktu itu ya karena diajak sama aku ya dia mau aja. Nah itu adalah salah satu strateginya si Mentari gitu. Dia manggil aku padahal dia tuh pengen deket sama si Fajar ini gitu. Terus ke kantin lah kita bertiga. Kan iya gak Jar? Iya kan? Ke kantin kita bertiga, terus tiba-tiba nih kita jajan. Itu waktu itu bakwan, terus ada mie sop, terus apalagi ya, telur gulung. Nah kita jajan kayak gitu. Kataku, aku nggak usah banyak-banyak karena aku juga bawa uang cuman 2.000 atau 3.000 waktu itu. Terus kata dia nggak apa-apa, gampang, ntar aku yang bayarin, tenang aja. Nah sementara ini dia orang kaya guys, dia punya anak satu-satunya lagi. Anak satu-satunya diantar jemput sama bapaknya pakai motornya udah keren gitu zaman dulu tuh. Kataku tahun 2010 ya, 2009 dong, 2009. Nah 2009 tuh motornya dia tuh udah cakep gitu loh. Sedangkan yang lain tuh banyak kan pakai motor Azrea, motor Shogun, motor Supra kayak gitu. Dia tuh motornya udah di atas itu gitu. Nah singkat cerita nih, gak lama setelah itu tuh si Mentari itu tuh bilang sama aku, "Dek, lu kenal dekat sama Fajar sejak kapan?" Kenapa emangnya? Enggak apa-apa, gue pengen tahu aja, kayaknya lu deket banget sama Fajar. Ya iyalah, gue dari kecil deket sama Fajar. Kita brojolnya bareng lagi. Oh iya, berarti lu temenan kecil ya, temen di rumah gitu, temen main. Iya, makanya satu sekolahan bareng sama Fajar. Karena dulu pas gue masuk ke sini juga gue nggak seberani ini, gue takutan orangnya gitu. Terus kalau ada Fajar tuh gue ngerasa kayak ada yang ngelindungin aja gitu. Iya ya, kayaknya Fajar tuh gentle banget ya, cowok yang kayak gimana sih, dia ngelindungin banget dah ya jadi orang gitu. Nah apa lu nanya-nanya si Fajar, lu suka ya sama Fajar ya Tari? Apaan sih? Enggak jijik banget. Enggak bukan itu. Gue cuma pengen nanya doang. Kan lu yang dekat sama dia gitu. Terus ya udah sih, nggak usah ngomong-ngomong jijik juga kali ntar beneran suka. Enggak ogah. Iya bilang kayak gitu. Sebenarnya sih pas zamannya kita dulu tuh bilang ogah, padahal mah beneran dia suka gitu kan.
Terus pas pulang dia bilang gini, Dek, ntar kalau misalkan sore gue main ke tempat lu, boleh nggak Dek? Lu ngapain main ke tempat gue, Tari? Ya kalau misalkan lu main ya main aja, cuman kayak aneh aja gitu loh. Masa cewek datang ke tempat aku sedangkan rumahnya dia tuh jauh. Rumahnya dia tuh jauh guys. Kayak aku di utara, di selatan gitu. Kayak beda arah gitulah pulangnya. Terus kata dia nggak apa-apa, ntar diantarin sama ayah. Ayahnya dia tuh nganterin, beneran kayak sengaja banget buat nganterin si Tari doang ke rumah aku. Kata aku nggak usah lah Tari, kalau misalkan lu nanti ke rumah ntar gue diejekin atau diledekin sama teman-teman atau apa gitu. Nggak apa-apa, kan rumah Yumna di sana juga ada Yuma. Nah Yuma itu tuh teman-teman juga, cuman nggak begitu dekat. Nah dia tuh alibi main ke rumah Yuma. Kata dia ntar aku main ke Yuma aja, ntar kita ketemu di rumah Yuma yuk gitu. Terus kataku ya udahlah terserah. Kalau misalkan gue sore bisa, paling gue sore di rumah Fajar karena kan nanti sore habis pulang sekolah ini gue mainnya ke Fajar. Fajar paling main bola di depan warung. Emang iya, emang ada lapangan di rumah Fajar? Main bola apa? Sepak bola gitu-gitu kan. Kataku ya sepak bola lah atau apalah, pokoknya banyak lah permainan gitu, lapangannya luas gitu. Kayaknya gue pernah lewat deh di situ. Itu yang warung itu kan. Iya warung itu punya Fajar, punya bapak orang tuanya gitu. Fajar kadang bantuin warung itu gitu. Ya udah deh ntar sore aku ke situ deh. Nah sekarang aku nanya nih, kamu itu mau main ke rumah aku atau mau main ke rumah Fajar atau main ke rumah Yuma? Ya main ke rumah Yuma lah. Tapi kan itu sekalian. Ya terserah. Terus tiba-tiba Fajar datang tuh kan. Kayak, Dek, sepatu gue mana? Lah itu sepatu lu. Adik, aku pulang dulu ya. Kemana lu? Pulang itu ayah udah nyebut. Ya udah, bye. Terus kata Fajar gini, lu kenapa deket banget sama Mentari sih? Kenapa? Gak apa-apa. Tumben banget tuh deket sama dia. Biasanya lu gak pernah deket sama dia. Gak tahu tuh, tiba-tiba aja. Tadi aja di kantin dia yang bayarin kan. Main lah. Hati-hati deh. Ntar ada maunya lagi. Ya emang dia mau apa sama gua nggak ada apa-apa. Ya takut aja kalau misalkan dia punya mau gitu. Kayaknya Mentari nggak kayak gitu deh, dia baik orangnya. Selalu dah. Kita ntar pulang mandi sungai dulu yuk. Mandi sungai? Iya, gerah banget ini, enak kayaknya mandi sungai. Boleh. Sungai itu kan ada jambu ya? Emang buah ya? Buah, kemarin itu juga kayaknya kelihatan dah buahnya. Ntar kita naik pohon jambu, terus kita lompat dari pohon jambu ke bawah. Gimana? Boleh, oke. Sebentar, mana si Yogi? Yogi? Apa? Mau bareng gak? Ntar dulu dah. Gue mau piket dulu, tahu sendiri kalau nggak piket gue dilemparin kursi ntar sama temen-temen gue. Ya udah kita tunggu di pantai di bangku depan. Jadi itu di halaman sekolah itu ada bangku panjang. Jadi kita tunggunya di situ. Terus disapa sama Ibu Ipa. Ibu Ipa tuh ibu favorit aku, ibu guru. Kok belum pada pulang? Itu nungguin Yogi bu, lagi piket katanya. Udah ibu duluan ya. Iya bu, hati-hati ya bu. Iya, Ibu Ipa itu dia pakai motor Mio. Dulu aku pernah motor Mio-nya itu tuh masih motor Mio atau motor apa ya? Pokoknya yang motor yang kalau standarnya dikebawain tapi dia nyala. Ada kan kayak gitu. Nah dulu kan motornya itu tuh ditaruh gitu, cuman masih nyala. Terus Ibu Ipa tuh ke kantor. Terus aku tiba-tiba tuh kayak nggak sengaja atau sengaja gitu, pokoknya aku nggak tahu kan, emang nggak ngerti motor juga kan. Tiba-tiba aku ngegas motornya dia, sampai terbang tuh motornya ke atas pagar sekolahan, nyangkut. Itu tuh masih inget banget mana motor yang dipakai sekarang itu, nyangkut motornya itu di pagar. Dan itu tuh bener-bener kayak bikin aku kayak keringet dingin. Terus bener-bener kayak takut banget, takut diomelin, takut dimarahin, takut kena tegur, dan takut dipanggil orang tua. Pokoknya banyak banget lah. Dan itu tuh Ibu Ipa waktu itu marah banget sama aku.
kamu gimana sih gitu-gitulah. Pokoknya sebenarnya dia tuh gurunya baik gitu loh, cuman dia tegas gitu loh, tegas banget gurunya. Ya makanya semenjak itu tuh aku nggak mau iseng-iseng lagi tangannya gitu, nggak bisa diem dulu tuh aku. Lanjut lagi ya. Si Yogi kan udah selesai nih piket. Ayo guys kita pulanglah kita bertiga. Nah pulang kita bertiga. Oh iya perlu kalian ketahui Yogi itu cuman sekolah sampai SD doang. SMP dia nggak bisa lanjut kalau nggak salah. Dia lanjut setahun deh. Dia lanjut setahun, habis itu kayaknya dia kayak apa ya? Ikut sama kakaknya ya? Ya nggak sih Jar? Iya si Yogi waktu itu dia masih sekolah kan bareng sama kita pas SMP. Oh, iya bareng. Iya, jadi tuh dia cuman setahun doang ya dek. Iya setahun doang. Nah terus ya Yogi itu tuh kelas 6-nya itu masih bareng sama kita gitu. Aku sama dia tuh lumayan dekat banget lah sama Yogi sama Fajar gitu. Sempat juga kemarin tuh aku kayak tiba-tiba kepikiran dan kebawa mimpi gitu loh. Fajar, Yogi, kita tuh kayak lagi bikin nasi goreng dalam mimpi. Terus kita makan bareng. Terus tiba-tiba nih nasi gorengnya tumpah. Kayak aneh gak sih mimpinya? Kayak lagi asik-asik makan terus tiba-tiba tumpah. Terus Yoginya marah sama aku. Kayak gitu, marah terus dia kabur. Gitu aja sih, gak balik-balik. Aneh ya, lucu lah pokoknya. Terus pas pulang tiba-tiba nih adalah abang-abangan gitu, abang-abang SMA. Dia orang kampung kita juga gitu, dia searah sama kita pulangnya. Terus dia bilang kayak gini, woi mau bareng nggak gitu. Kita bertiga bang. Bisa dah kayaknya 3. Hah emang bisa 3? Itu motornya kayaknya sempit banget. Nggak kita jalan aja. Ayolah buruan bareng gak apa-apa daripada lu jalan. Terus Fajar bilang gini, dek kita kan mau mandi sungai. Bilanglah ke Yogi kan, Yogi kita mau mandi sungai, emang lu mau ikut? Kayaknya gue gak bisa ikut dah, tahu sendiri ntar gue dimarahin sama bibi gua. Ya udah lu ikut aja sama si abang itu. Ayo buruan panas ini. Gak apa-apa Gi, udah sono, daripada lu ntar dimarahin sama bibi. Kalau misalkan lu mau nyusul, ntar bawa sapi lu ya ke sungai biasa, tempat biasa kita hunting. Ya udah dah, gue duluan ya. Oke. Pergilah si Yogi boncengan sama si abang itu. Kita nggak tahu tuh, maksudnya dia sampai di rumah jam berapa dan segala macam, nggak tahu kita kan. Terus nggak lama kemudian kita sampailah di sungai. Sampai di sungai kita langsung buka baju. Kita waktu itu pakai sempak doang. Terus kita mandi. Terus nggak lama kemudian terus tiba-tiba nih, tahu kan suami bibinya si Yogi ini, dia datang ke sungai. Dikiranya dia tuh si Yogi mandi sungai kan. Woi, baru pulang sekolah masih panas, mandi sungai, pulang dulu gitu. Pokoknya marah-marah lah. Dikiranya tuh ada Yogi di situ. Mana Yogi? Suruh pulang dia. Bukannya pulang dulu, udah mandi. Gak ada Yogi pak. Ini aku sama Fajar berdua doang. Yogi udah pulang tadi. Udah pulang dari mana? Orang gak ada kok di rumah. Iya tadi kayaknya dia pulang boncengan sama Bang Hadi gitu. Sama Bang Hadi tadi pakai motor, dibonceng pulang. Itu kalian ngapain tuh siang-siang? Bukannya pulang dulu makan, perut kosong main sungai. Ya ini kita mau pulang. Terus kita lagi makan jambu. Terus gak lama kemudian tuh si bapak itu pergi kan. Kayaknya dia memastikan si Yogi udah pulang apa belum kan. Karena mungkin si Yogi bakalan disuruh buat ngarit rumput lah, atau ngapain lah, pokoknya ngangon sapi lah gitu kan. Terus ya udah, akhirnya tuh pas kita udah selesai mandi itu 1 jam tiba-tiba si om itu balik lagi. Suami si bibinya tadi tuh balik lagi. Mana si Yogi? Nggak ada, belum nyampe di rumah. Tadi saya udah pulang, udah liatin. Loh, emang nggak ada? Perasaan Yogi tadi udah pulang ya? Dibawa kemana sama si Bang Adi? Kalian tahu?
Ternyata mereka jatuh di jalan dan dibawa ke puskesmas. Dan itu mereka berdua nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngabarin kan, dulu tuh nggak ada HP ya, nggak ada HP. Terus kita juga panik dong, Yogi kemana gitu. Kita langsung beres-beres, langsung pakai seragam lagi, kita lari tuh pulang. Lari, tanyalah ke bibinya dia kan, Bi, emang Yogi belum pulang, Bi? Kalian dari tadi ditanyain, ditungguin, mana si Yogi? Kok nggak pulang-pulang? Gak bareng kalian pulangnya? Enggak, kita nggak bareng pulangnya, soalnya tadi Yogi bilang mau duluan, jadi dia barengan sama Bang Hadi. Mana si Hadi juga nggak ada kok. Nah si Hadi itu kebetulan rumahnya juga di belakangnya Yogi kan rumahnya. Hadi belum pulang juga. Waduh kacau ini mah. Terus gak lama kemudian adalah beberapa orang yang bilang kayak gini, tadi itu ada yang jatuh. Kayaknya itu tuh si Yogi sama si Hadi dah itu. Rame itu tadi, dibawa ke puskesmas. Coba tengok aja ke sono, puskesmas aja sono. Kayaknya orang tuanya si Hadi juga udah kesana dah tadi. Waduh mulai panik dah aku. Bisa-bisanya ini si Yogi sama si Hadi jatuh. Dan itu tuh tempat jatuh jalan yang sering banget jatuh gitu. Kayak aku aja pakai sepeda jalan kaki sering banget jatuh. Dulu pernah aku tuh lagi sekolah sore itu sekolah tambahan. Terus kita kan bawa bekal. Nah waktu itu bekal aku tuh nggak dimakan. Jadi pas pulang aku jatuh di jalan yang sama tempat kecelakaannya si Hadi sama si Yogi itu. Jatuh di situ tuh jadi telur bulat atau ngegelinding, ngerti gak sih? Telur bulatnya ngegelinding ke bawah dan itu tuh nggak bisa dimakan lagi karena kayak udah kotor kan. Jalanan itu licin, terus bebatuan, batu-batu yang kecil-kecil kerikil gitu. Terus sering banget motor jatuh di situ. Orang yang lagi jalan pun sering jatuh di situ. Sepeda juga sering jatuh di situ. Dan mereka jatuh di situ kayak tabrakan antara motor dengan motor. Jadi dari atas sama dari bawah. Motornya itu tuh kayak nggak tahu kenapa, mungkin motornya si Bang Hadi ini tuh blong atau gimana gitu kan. Jadi mereka tabrakan di situ. Dan pas aku nggak sempat ke puskesmas karena pada saat itu aku sama Fajar kan belum pulang ya, nanti dicariin juga kan. Jadi kita pulang dulu. Kita sampai di rumah, terus kata si Fajar gini, ntar kita ke puskesmas. Nggak bisa deh kayaknya, ntar kita tungguin dia pulang aja. Paling juga ntar dibawa pulang sore. Bener dong, bener. Pas sore itu tuh aku ngeliat si Yogi tuh di warungnya dia kan, warung bibinya itu. Dia duduk di bangku yang panjang itu. Terus dia duduk dengan posisi kepala tuh kayak dilakban gitu. Kepala dilakban, terus kakinya juga ada yang dilakban. Dan itu tuh kayak kegores sama aspal gitu. Terus gak ada yang gimana-gimana sih. Paling cuma bagian kepala sama bagian kaki yang kegores. Dan itu tuh aku astagfirullahaladzim, kok aku ketawa sih. Maksudnya dia tuh sediam itu karena aku ngeliat mulutnya dia tuh tiba-tiba melebar. Kalian tahu kan kayak mulut orang kalau lebar tuh kan jadi nggak bisa ngomong kan, bukan nggak bisa ngomong, cuman kayak agak susah untuk ngomong. Dan waktu itu dia pas ngeliat aku tuh dia ketawa, kataku nggak usah ketawa, dia emang lucu ya anaknya ya, dia tuh lucu ya gitu. Jadi padahal cuman lihat-lihatan doang, tiba-tiba dia ketawa. Aku juga kayak apa sih ya Allah, Yogi lo diem bisa nggak sih? Padahal nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia ketawa. Sakit banget, perut aku juga sakit ya. Terus Jar lo inget gak Jar waktu dia kayak abis jatuh itu kan dia mulutnya dia kan bengkak. Jadi tuh kayak mulutnya tuh kayak pantat monyet gitu, kayak merekah gitu nggak sih? Terus aku nggak bisa ketawa kan, maksudnya nggak bisa ketawa sendiri nih. Akhirnya aku balik dan aku bawa si Fajar kayak, Jar lu harus lihat ini. Lu harus lihat ini, apaan sih? Buruan cepat. Gue tarik si Fajar, dia lagi bantuin. Bukan lagi bantuin sih, dia cuma lagi duduk bengong doang tuh di rumah. Sini buruan, kita lari berdua. Apaan sih, ada apa sih gitu. Pas dia langsung nyampe ketemu sama si Yogi. Bilang kayak gini. Aku cuma lihat-lihatan doang sama si Fajar kan, si Yogi. Kampret kalian berdua, kata dia gitu.
Sumpah demi Allah aku waktu itu nggak bisa. Kata kata bibinya gini, udah jatuh masih sempet-sempetnya ketawa lu ya kayak gitu. Bibinya itu sebenarnya sayang sama Fajar sama Yogi, cuman ya kayak gitu. Kadang Yogi tuh ada bader-badernya gitu loh. Kadang dia suka ngambil rokok di warung bibinya terus ngajak kita santingan. Ngerti gak sih, kayak ngerokok bareng cuma 2 batang doang terus barengan gitu, ngisapnya bareng-bareng gitu. Gara-gara Yogi tuh aku bisa ngerokok tuh gara-gara dia gitu. Bisa pokoknya ya bader-bader tuh yang ngajarin dia gitu. Aku Fajar ya udah ikut-ikutan. Sumpah demi Allah aku bener-bener ngakak banget waktu itu. Terus gak lama kemudian kan bener tuh di rumah si Yuma adalah si Mentari gitu. Si Mentari itu dia datang cantik banget tau. Dia cantik kalau pakai pakaian biasa tau. Maksudnya kayak kalau pakai seragam sekolah kan kayak ya biasa aja gitu, nggak kayak gimana gitu kan. Tapi ketika pas dia lagi pakai pakaian biasa, kok beda gitu, cantik gitu kan. Terus tiba-tiba si ini tuh dia ngeh kalau misalkan kita lagi lewat di depan rumahnya Yuma kan, kayak Dek, kalian habis dari mana? Dia keluar sambil megang es teh gitu, es teh manis. Kalian habis dari mana? Dari tempat Yogi. Emang Yogi benar kecelakaan? Iya, jatuh dari motor. Rumahnya di mana sih? Tuh di ujung dekat warung. Perasaan tadi aku beli jajanan di situ deh, tapi nggak ada Yogi. Baru pulang dia. Oh iya, Fajar juga, kamu juga lihat Yogi? Iya, gue lihat Yogi. Lucu tahu dia. Emang lucu kenapa, Jar? Ya lucu aja, lu lihat aja sendiri ke sana. Ya udah deh, temenin dong ke sana. Yuma nggak bisa dia lagi jagain adiknya. Ya udah sih ntar aja. Ih mau dong sekarang, Fajar temenin dong. Tumben. Biasanya lu minta temenin sama gua. Ya maksudnya lu juga buruan lah temenin. Terus kata si Fajar gini, masa kita balik lagi ke sana? Ya males, mager banget gue balik lagi. Ayolah please, gue kasih es teh deh. Ntar, nih buat kalian berdua dikasih es teh ya mau lah kita. Es teh manis. Terus habis itu aku temenin tuh, si Yogi itu kenapa dia mulutnya kayak gitu? Komprok jadi ngulang lagi. Bisa diem gak sih lo Tari? Gue udah diem loh tadi. Maksudnya kayak gue udah gak mau ketawa lagi. Tapi tiba-tiba dia nanya dengan polosnya kayak itu mulutnya kenapa? Supaya lo inget gak? Ingat kan Jar? Iya bener kayak gitu. Dia ngomongnya kayak polos banget lagi nanya itu kenapa mulutnya gitu. Aduh ya Allah. Ya terus udah tuh kan kataku, lu udah lama di tempat Yuma? Lumayan. Tadi kebetulan ayahku emang ada urusan juga di sana. Nanti kalau ayahku udah pulang, ya aku sekalian pulang. Katanya mau main bola. Kalian jadi main bola di depan di lapangan? Ya sore lah. Sekarang masih terang banget ini. Jam berapa? Jangan lama-lama dong. Kan gue juga pengen lihat. Ya lalu lihat aja tuh. Sono tuh banyak anak-anak tuh yang main bola di situ. Emang iya. Terus dia bilang kayak gini. Yuma, bawa adik lu yuk ke lapangan. Kita mau lihat orang main bola. Pengen sih lu main-main bola segala. Lu ngapain? Ya pengen lihat aja, mumpung gue lagi main kesini. Ayolah, sini gue yang gendong adek lu gitu. Udah tuh kan kata Yuma, udah cepet. Si Yuma tuh nggak mau ribet orangnya, jadi kayak udah lu yang gendong adek gue ya, gue nggak mau capek gitu. Iya tenang, digendong tuh sama si Mentari. Kita lalu kan Yuma, Mentari, aku, Fajar gitu sama adeknya. Pergilah kita ke lapangan. Terus kata si Yuma gini, gue ke warung Fajar aja ya. Warung Fajar yang mana? Tuh yang depan. Ya udah deh aku ke situ juga. Katanya lu mau ke lapangan mau lihat orang main bola. Iya aku di warung aja sambil liatin. Bisa kan di situ aja? Udah sana. Udah tekan. Pergilah dia tuh. Terus aku perhatiin tuh mata Mentari itu selalu ke arah Fajar. Terus pas di belakang aku bilang kayak gini sama Fajar. Jar, lo ngerasa ada sesuatu nggak? Apa emangnya?
Gua rasa ini Sementari kayaknya suka sama lu dah. Apa sih lu? Kagak lah. Lu lihat aja dong. Dia kayaknya dari tadi tuh kayak caper ke lu gitu. Ya begitulah. Namanya juga orang keren. Banyak yang suka kan? Dih, nggak jadi dah gue ngomong kayak gitu. Pedean lu. Lihat tuh kan. Terus Jar, gue jadi kepikiran sama Yogi. Kok tiba-tiba mulutnya jadi melebar gitu sih? Lu gak boleh kayak gitu. Ntar juga lu tiba-tiba kayak gitu gimana? Amit-amit dah. Jangan lu gimana sih? Gak bisa diajak bercanda. Lagian lu temen lu lagi kesusahan juga, sakitan. Bisa-bisanya lu ngetawain. Kagak, bukan ngetawain. Cuman kayak Dar kan. Oh, kebayang. Ya Allah, maaf Yogi. Terus udah kan. Apa lagi ya? Si Fajar. Oh iya, ada lagi. Yaitu setelah kejadian itu tuh jadi setelah kejadian itu tuh kan si Mentari jadi tahu rumahnya Fajar kan. Sampailah besokannya tuh besokan atau hari apa gitu pokoknya. Kayak si Mentari tuh lagi caper gitulah ceritanya. Adek-adek, kemarin aku kan belajar masak nasi goreng. Kamu mau nyobain gak? Gitu kan. Loh, lu bawa emangnya sekarang? Bawa dong. Tadi pagi aku sengaja masak dulu. Bener lu yang masak, jangan ibu lu yang masak. Enggak, aku yang masak beneran, percaya deh. Cobain ya, enak gak? Menurut kamu ini enak gak? Coba tuh kan. Kata si Fajar, sini, coba gue nyobain gitu kan. Iya, cobain sama Fajar dulu deh. Kampret nih si Mentari. Padahal yang pertama ditawarin kan aku ya. Tiba-tiba kayak Fajar dibilang, sini gue cobain. Ya udah deh Fajar dulu deh nyobain, ntar dulu deh gitu. Kata gue, gitu kan. Tapi udahlah. Terus kan si Fajar ini kan mulutnya agak emang sedikit lantam ya. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu kan. Dia gak mengerti perasaan cewek atau gimana gitu kan. Tiba-tiba bilang kayak, buset dah asin banget ini nasi goreng. Refleks ngomong kayak begitu di depannya si Mentari. Kata gue sih, mending lu ngomong gitu dulu dalam hati dulu gitu ya. Jangan apa yang ada di otak langsung tersampaikan gitu kan. Si Mentari langsung cemberut. Aku kan gak bisa apa-apa dong. Maksudnya kayak ya mau gimana. Emang iya asin ya? Coba gitu kan. Aku coba ya. Enggak kok, enggak begitu asin. Aku emang agak pick me juga sih. Kata gue, enggak kok gak asin kok. Pas kok, menurut aku sih pas. Kalau bagi yang suka asin sih pas sih. Terus kata si Fajar, enggak cuma keasinan. Kebanyakan garam itu. Terus kata si Mentari, gak enak ya? Enak kok, enak sumpah. Terus dia cobain kan sama si Mentari kayak, tadi perasaan di rumah gak kayak gini deh rasanya. Maksud lo di rumah gak kayak gitu? Terus tiba-tiba dalam perjalanan tiba-tiba ketambah sendiri nih garam. Kan aneh nih orang. Kata gua, mending lu diam deh. Dua-duanya mending diam. Terus si Fajar bilang gini, udah lu habisin aja deh. Kan lu yang ditawarin. Yaudah deh, gak usah dimakan dah nasi gorengnya. Tiba-tiba dia ngambek. Terus nasi gorengnya dibuang atau sampah. Kata gue, Jar, lo harus minta maaf tuh sama Mentari. Lah gara-gara lo tuh. Wah, kok gara-gara gue? Tadi dia bilang enak gak? Ya gue bilang aja asin. Tapi kan sebelum itu dia, kan lo bilang kayak, buset dah ini asin banget nasi goreng. Lo harusnya gak boleh kayak gitu. Kemarin aja lo ngelarang gua ngetawain si Yogi karena mulutnya lebar kayak gitu. Nah sekarang lu kayak gini. Apaan sih lu deh? Apa-apa dibawa drama banget lu. Kayak film-film di TV drama. Tadi lu gak lihat dia ngebuang nasi gorengnya karena katanya gak enak. Emang iya ya? Iyalah. Dibuang tahu gara-gara lu sih. Udah sih maaf. Ya jangan maaf sama gua lah. Maaf sama Fajar sono.
kok Fajar sih sama Mentari sono? Kata dia, iya dah, ntar gue minta maaf. Sampailah pada saat dia minta maaf, terus tiba-tiba si Mentari itu menghilang dari dia. Kayak dia bilang kayak gini. Si Mentari tuh ngomong ke aku kayak gini, si Fajar jahat, dia nggak sebaik yang kamu bilang, gitu kan. Dia bikin aku sakit hati gitu. Cila sakit hati. Terus aku bilang kayak gini, Fajar nggak sengaja ngomong kayak gitu. Tadi juga dia bilang kok dia mau minta maaf, cuman karena lu nya udah nggak ada, jadi paling besok ketemu sama dia minta maaf sama lu. Udah nggak usah ketemu segala, gue nggak mau ketemu sama dia. Ngomong kayak gitu kan dia. Kataku, kasihan atuh si Fajar, dia beneran dia mau minta maaf katanya. Bodoh, gitu kata dia.